Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Hidayatullah dengan NIM 2160 2020 09 berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat atau yang dikenal dengan UNU SB. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang pembukaan saya, langsung saja ke materi mata kuliah Fikih Muamalah yang berjudul Ariyah. Yang pertama, pengertian Ariyah. Apa sih yang dimaksud dengan Ariyah? Ariyah yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratannya atau tidak dijelaskan penggunaannya. Misalnya, meminjam sepeda motor di mana dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan sepeda motor tersebut. Dapat disimpulkan, meminjam atau ariyah adalah memberi manfaat sesuatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma. Jika digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, maka tidak dapat dikatakan dengan ariyah. Yang kedua, hukum ariyah. Hukum ariyah terbagi atas 3. Yang A, mubah. Maksud dari kata mubah yaitu hukum asal dari pinjam-meminjam. Yang B, sunnah. Maksud dari sunnah, pinjam-meminjam yang dilakukan memenuhi suatu kebutuhan yang cukup penting. Misalnya, meminjamkan sepeda motor untuk mengantarkan anak ke sekolah, meminjamkan buku pelajaran, dan sebagainya. Yang C, wajib. Apabila wajib dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak atau kalau tidak meminjamkan akan menemukan suatu. Misalnya, meminjamkan baju dan sarung untuk sholat wajib kepada seseorang. Apabila tidak dipinjami, maka orang tersebut tidak dapat sholat dikarenakan bajunya terkena najis. Yang ketiga, syarat-syarat ariyah. Syarat-syarat ariyah pun terbagi atas 4. Yang pertama, orang yang meminjamkan disebut dengan mu'ir. Yang kedua, orang yang meminjamkan disebut musta'ir. Yang ketiga, barang yang dipinjamkan disebut dengan mu'ar. Dan yang terakhir, sikhat pinjaman. Yang keempat, tujuan ariyah. Tujuan ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya. Dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman. Jadi dapat disimpulkan, apabila kita meminjam suatu barang orang, maka harus dikembalikan dengan seutuhnya yang dari awal kita meminjamnya. Yang kelima, rukun ariyah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun ariyah terdiri atas ijab dan qabul. Ijab qabul tidak wajib diucapkan, tetapi cukup menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam. Namun, demikian juga boleh ijab qabul tersebut disampaikan. Yang keenam, contoh ariyah. Contoh ariyah. Yang pertama, meminjamkan rumah untuk ditempati. Yang kedua, meminjamkan mobil untuk dikendarai. Yang ketiga, meminjamkan pohon untuk diambil buahnya. Yang keempat, meminjamkan kambing untuk diambil susunya. Yang kelima, meminjamkan kitab untuk dibaca atau meminjamkan perabotan rumah tangga untuk dimanfaatkan. Sekian, terima kasih. Kalau ada kata-kata saya dalam penyampaian materi tersebut, kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.